Kisah Panglima TNI didesak para perwira muda untuk kudeta Presiden Soeharto. Jenderal M. Yusuf menjabat Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dari tahun 1978 hingga 1983. Di masa kepemimpinannya, kesejahteraan prajurit TNI benar-benar diperhatikan. Tak cuma itu, Jenderal Yusuf juga memodernisasi persenjataan TNI sehingga kembali disegani di Asia Tenggara. Tak heran dia dicintai prajurit dan masyarakat. Hingga muncul desas-desus Jenderal Yusuf bernafsu untuk menggantikan Soeharto menjadi Presiden Indonesia. Kabar inilah yang dipercayai Soeharto walau Jenderal Yusuf membantah punya ambisi tertentu. Bahkan saking kesalnya Jenderal Yusuf pada isu-isu itu sampai dia menggebrak meja dalam satu pertemuan dengan Presiden Soeharto dan para pejabat negara. Bohong. Itu tidak benar semua. Saya ini diminta untuk jadi menahan Kampangat karena perintah Bapak Presiden. Saya laksanakan perintah itu sebaik-baiknya tanpa tujuan apa-apa, kata Jenderal Yusuf keras. Sepanjang sejarah, hanya Jenderal Yusuf yang berani gebrak meja di depan Presiden Soeharto. Hubungan keduanya menjadi dingin. Pada bulan Januari 1983, Soeharto memberitahu jika posisi Panglima akan diserahkan pada Letjen Beni Murdani. Sebagai prajurit, Jenderal M. Yusuf menerimanya. Dia sudah tak kaget mendengar hal itu. Pada bulan Februari, tiba-tiba Jenderal Yusuf kedatangan tamu seorang mayor yang membawa surat rahasia. Perwira muda pasukan elit itu meminta bertemu langsung dengan Jenderal Yusuf. Intinya ada sejumlah perwira muda yang siap bergerak untuk Jenderal M. Yusuf dan menyelamatkan negara. Sang mayor juga meminta Jenderal M. Yusuf hati-hati karena diawasi oleh semua orang di dekatnya. Dia juga menyebut rumah dan kantor Jenderal Yusuf telah disadap. Jangan percaya siapa saja. Bapak sedang diamati. Jangan percaya suspi, pengawal pribadi, pembantu rumah tangga, demikian isi surat tersebut. Jenderal Yusuf segera meminta diadakan pertemuan dengan perwira tersebut. Dipilihnya tempat di markas pasukan yang terletak di Jakarta Timur. Tempat Yusuf yakin dia aman. Hal ini dikisahkan wartawan senior Atmaji Sumarkijo dalam buku Jenderal Yusuf, Panglima Para Prajurit terbitan Kata Hasta Pustaka tahun 2006. Dia mengendarai mobil dinasnya ke sana seorang diri, tanpa sopir, pengawal atau ajudan. Sang mayor diperintahkan mengikuti mobilnya dari belakang. Di Ksatrian atau markas tentara itu, sejumlah perwira muda sudah hadir. Mereka mengaku kecewa karena Jenderal Yusuf akan digantikan oleh Letjen Beni Murdani. Namun Yusuf menunjukkan wibawanya. Dia berbicara kepada para perwira muda itu dengan bijaksana. Yusuf meminta jangan ada yang melakukan tindakan perlawanan atau membangkang perintah atasan. Aku paham jiwa-jiwa mereka yang memprotes atau kecewa karena rupanya mereka juga mendengar rencana pergantian menahan Kampangat. Tapi sejarah dan budaya TNI tidak mengenal istilah protes, memberontak atau membangkang perintah. Semangat itu harus dipelihara baik-baik dari awal hingga nanti, kata Jenderal Yusuf tegas. Selama 3 jam Jenderal Yusuf berbicara dengan para perwira muda itu. Dia juga sempat mengunjungi beberapa keluarga prajurit seperti kebiasaannya jika masuk ke markas militer. Dalam waktu 3 jam itu pula Jenderal Yusuf bisa memadamkan sebuah rencana atau niat untuk mengambil alih kepemimpinan negara akibat kekecewaan sejumlah orang atas pergantian Panglima TNI. Menurut Yusuf, surat tersebut tak bisa dibiarkan. Walau sejumlah perwira pasukan elit belum tentu bisa mengambil alih kekuasaan dengan mudah, tetapi hal seperti itu jelas tak boleh terjadi di tubuh TNI. Sejarah kita akan mencatat selama berabad-abad aib itu bila sampai terjadi, kata dia. Yang melegakan Jenderal Yusuf adalah sikap para perwira itu yang mau berjanji dan bersumpah untuk tetap setia kepada pimpinan mereka serta tidak akan melakukan tindakan apapun. Selepas peristiwa itu Jenderal Yusuf kembali ke kediamannya di JL Tengku Umar.
lagi-lagi menyetir seorang diri. Sebuah upaya untuk kudeta berhasil digagalkan atas kebesaran jiwanya. Jenderal Muldoko akan memasuki masa pensiun pada bulan Juli mendatang. Pihak istana pun tengah menggodok siapa jenderal berbintang 4 yang bakal menjadi orang nomor 1 di tubuh TNI. Ada kisah menarik saat Presiden Soeharto memilih Jenderal M. Yusuf sebagai Panglima TNI, saat itu masih bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Dia dilantik tahun 1978 sebagai Menhan Kampangap. M. Yusuf sudah hampir 14 tahun tidak berkarir di ABRI. Sejak tahun 1965, dia sudah menjadi Menteri Perindustrian. Karena itu agak aneh, bagaimana dia bisa ditunjuk. Namun saat itu Soeharto punya kuasa. Maka jadilah M. Yusuf Panglima ABRI. M. Yusuf dikenal sebagai salah satu pendukung Soeharto. Dia adalah satu dari 3 jenderal yang menemui Presiden Soekarno untuk meminta surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Mereka adalah Basuki Rahmat, Amir Mahmud dan M. Yusuf. Saat menjadi Panglima ABRI, M. Yusuf sangat dekat dengan prajurit. Dia berkeliling Indonesia untuk menemui para prajurit di barak-barak. Dengan hangat dia menyapa keluarga prajurit. Dia membangun asrama, memperbaiki fasilitas yang rusak, memberikan bantuan dan dengan sikap kebapakan mendengarkan curhat para prajurit. M. Yusuf menghabiskan waktu di antara para prajuritnya. Nyaris tidak pernah duduk di meja kerja. Karena itu dia menjadi sangat populer. Tak hanya di kalangan prajurit, namun juga di mata rakyat. Saat itu TVRI yang menjadi satu-satunya stasiun TV selalu menayangkan kunjungan kerja Jenderal Yusuf. Perlahan, Soeharto mulai khawatir dengan kepopuleran Jenderal Yusuf. Di kamus Orde Baru tak boleh ada matahari kembar. Apalagi rakyat lebih antusias melihat Yusuf daripada Soeharto. Bisik-bisik mulai terdengar M. Yusuf cocok jadi wakil presiden atau jadi presiden menggantikan Soeharto. Penguasa Orba ini pun mulai cemburu. Setiap malam berita Yusuf mengunjungi prajurit di seluruh Indonesia dan berbicara spontan kepada mereka dengan aksen Bugisnya yang kental, suatu tontonan yang jelas lebih menarik dibanding penampilan Soeharto yang monoton. Tentu saja Bapak Presiden merasa terganggu, tulis wartawan senior Salim Said dalam memoarnya dari Gestapo ke Reformasi terbitan Mizan. Hubungan Soeharto dan Yusuf juga akhirnya dingin. M. Yusuf pernah menggebrak meja di depan Soeharto dan para pejabat negara saat ditanya apakah dia memiliki ambisi pribadi seiring kepopulerannya. Sejak saat itu Panglima ABRI selalu mengutus wakilnya jika ada rapat di Bina Geraha yang dihadiri Soeharto. M. Yusuf tak pernah jadi wapres, apalagi presiden. Dia digeser Soeharto menjadi Kepala Badan Pemeriksa Keuangan. Setelah itu Sang Jenderal memilih pulang kampung ke Makassar dan mengurusi masalah agama. Dia meninggal 8 September 2004.